Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita siap untuk melakukan pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Di ASC Channel ini kontennya sudah cukup banyak variasinya. Ada matematika minat, matematika wajib kelas 10, 11, 12. Ada juga matematika kurikulum merdeka kelas 10 dan kelas 11. Ada juga matematika SMP kelas 7 kurikulum merdeka, dan kelas 8, kelas 9-nya masih kurikulum yang lama. Nanti pelan-pelan yang kurikulum merdeka kita lengkapi. Lalu juga ada konten tentang TPS, ya, persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri, SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Juga ada konten dakwah, motivasi dan hikmah. Ikuti ASC Channel ya, subscribe dan like serta share ke teman-temanmu ya, biar teman-temanmu ikut memanfaatkannya dan kamu dapat pahala gitu. Karena mengajak orang lain berbuat baik gitu. Oke, pagi ini saya akan bahas tentang pemantapan limit fungsi trigonometri. Ini materi matematika minat ya, kelas 12 ya. Kelas 12. Nah, sebelum saya mulai, ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa bukan cita-citamu yang terlalu tinggi, tapi usahamu yang kurang keras. Jadi yang benar itu apa? Gantungkan cita-cita ke setinggi langit ya, setinggi-tingginya, lalu kita berusaha keras untuk mencapainya. Bukan menganggap, waduh kalau gini terlalu berat bagi saya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Tapi usaha kita yang kita perkeras ya. Kita perkeras, berusaha keras dan berdoa ya. Lalu gantungkan cita-cita setinggi langit. Oke. Limit fungsi trigonometri itu sebelumnya sudah saya sampaikan teorinya, tapi ini saya ulang. Secara umum cara mengerjakan itu kamu lihat itu, kita baca bersama itu. Secara umum cara mengerjakan soal limit fungsi trigonometri bisa dibedakan menjadi itu. Yang pertama, untuk limit X mendekati K, K itu konstanta, dikerjakan seperti mengerjakan soal limit fungsi aljabar. Fungsi aljabar sudah kita bahas di kelas 11 ya. Jadi kalau X-nya mendekati K, pakai itu. Misalnya seperti pemfaktoran, pakai teorema L'Hospital ya, teori L'Hospital dan sebagainya. Yang kedua, untuk limit X mendekati 0, atau boleh X mendekati K, tapi bisa diubah menjadi mendekati 0 nanti. Dengan apa mengubahnya? Pemisalan. Jadi yang kedua seperti itu. X yang mendekati 0, atau boleh juga X mendekati K, tapi bisa kita ubah menjadi X mendekati 0. Ya. Dikerjakan dengan rumus khusus. Rumus khususnya apa? Nah itu ada di berikutnya itu. Limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0, nah itu rumusnya. Kalau limit X mendekati 0, sin AX per BX hasilnya sama dengan A per B. Terus yang di sebelah kanannya itu limit X mendekati 0, AX per sin BX sama dengan A per B juga. Dan seterusnya, itu di sebelumnya kan sudah pernah. Perhatikan itu. Terus rumus bantu yang sering dipakai adalah ini, cos KX. Itu kalau kamu lihat tadi fungsinya itu, rumusnya itu fungsinya hanya apa? Sinus atau tangen, nggak pernah kosinus. Tapi kalau kosinus kita ganti ini. Kalau cosnya berpangkat 1, kita ganti menggunakan rumus ini. Kalau cosnya berpangkat 2, kita ganti menggunakan rumus ini. Ya, tahu ya bedanya ini ya. Ini biasanya kalau di sekolah ditulis 2x gitu ya. Kalau ini 2x, di sini 1x. Tapi ini secara umum saya tulis kx gitu ya. Kalau ini 3, di sini 3 per 2 gitu. Kalau ini 5, di sini 5 per 2. Yang lain tetap ya. Yang lain tetap. Oke. Soal nomor 1.
Di situ ada soal limit X mendekati 0. X kuadrat min 1 kali sin X, sin 6X dibagi X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 2X ya. Maka ini ngerjakannya sama dengan limit X mendekati 0. Ini saya tulis lagi X kuadrat min 1 kali sin 6X dibagi X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 kurung X ya. Yang bawah saya tulis gini, paham? Ini loh, X kali X kuadrat kan X pangkat 3, X kali 3X 3X kuadrat, X kali 2 2X ya toh? Maka kenapa ditulis begitu? Yang ini ini bisa menggunakan rumus yang tadi saya tampilkan itu, yaitu berapa? X di depan X atas berapa? 6, yang bawah 1 ya toh? Berarti ini bisa ditulis lagi soalnya, limit X mendekati 0. Apa ini? X kuadrat min 1 kali 6 dari mana inilah? 6/1 dibagi X kuadrat plus 3X plus 2. Paham ya? Ini coba kita masukkan 0 ini. Ini biasanya kalau siswa nggak pernah latihan soal gitu, ini difaktorkan lagi gitu ya. Malah mumet gitu ya. Yang benar itu ingat-ingat ini ya, bahwa yang kita otak-atik kalau kita ngerjakan limit, yang kita otak-atik, yang kita ubah, kita faktorkan dan lain sebagainya itu apabila batas dimasukkan menghasilkan 0 gitu ya. Kalau nggak menghasilkan 0 ya nggak usah diubah, dibiarkan aja. Coba kita lihat nih, ini masuk sini berapa ke sini ya? 0 kuadrat min 1 kali 6 dibagi X nya diganti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 2. 0 kuadrat 0 min 1 kali 6 min 6. 0 tambah 0 tambah 2. Nah ini sudah selesai berarti. Nggak perlu difaktorkan, nggak perlu apa. Ingat yang difaktorkan, diturunkan dan sebagainya itu kalau apa? Batas limit dimasukkan menghasilkan 0 ya toh? Kalau nggak menghasilkan 0 nggak usah diapa-apakan ya. Berarti ini sama dengan berapa? Min 6 bagi 2 berapa? Min 3. Nah coba min 3 ada nggak? Ada, jawaban A ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan limit ya. Pemantapan limit fungsi trigonometri. Ini bagian yang kedua pemantapannya ya. Kalau teorinya cukup banyak ya. Bisa dicari playlistnya, yaitu Matematika Minat kelas 12 ya. Baik, di ASC Channel itu kalau kamu ngikuti kontennya, baca deskripsinya ya. Dan di situ ada apa? Link materi, link yang bisa diklik. Kalau kamu klik itu isinya adalah materi yang sedang dibahas ini, yang sedang dibahas, bentuknya PDF ya. Sehingga kalau kamu ngikuti ASC Channel maka nggak perlu dicatat lagi karena sudah ada link materinya itu diklik ya. Tinggal apa? Nyimak aja, tinggal nyimak aja. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nilai dari limit X mendekati 0 sin kuadrat X min cos X plus 1 bagi X kali tangen X ya. Tadi saya bilang kalau kosinus itu harus diubah. Ngubahnya bagaimana? Pakai rumus ini. Kalau pangkat 1 pakai rumus ini, kalau pangkat 2 pakai rumus ini. Coba perhatikan yang cos. Mana cos? Ini loh. Pangkatnya berapa ini? 1. Berarti pakai yang atas. Ya, yang lain tetap aja kita tulis. Limit X mendekati 0 sin kuadrat X min, yang ini saya kasih kurung karena diubah ya, yang diubah dikasih kurung biar nggak salah. Apa ini? Ini ikuti aja ini 1. Kenapa kok pakai atas? Karena cosnya pangkat 1 ya. Terus tulis min 2 sin kuadrat, terus k-nya berapa di depan X? 1 per 2 X plus 1, yang ini plus 1 nya
Yang di bawah tetap aja, karena bukan kosinus tetap ya. Ini sekarang min 1 ditambah 1 berapa? 0. Berarti ini bisa dicoret dengan ini ya. Sehingga kita tulis jadi apa ini? Limit x mendekati 0, sin kuadrat itu saya tulis sin x kali sin x, paham? Paham ya? Ini kali ini berapa? Min kali min plus berapa itu? 2 sin setengah x sin setengah x dibagi x kali sin x. Kalau sudah kayak gini nggak ada kosinusnya, kamu ambil angka-angkanya aja boleh ya, ditulis begini agar lebih cepat ya. Ini berapa? Di depannya x ini 1, tulis 1 ya. Di depannya x 1, tanda ini plus, terus ini 2, di depannya x setengah, kali di depannya x setengah, dibagi di depannya x 1, di depannya x 1. 2 kali setengah kan coret 1, 1 kali 1 1, ditambah setengah 3/2 bagi 1, 1 kali 1 kan 1, 3/2 bagi 1 3/2, sudah selesai. 3/2 itu jawaban A ya. Jadi tidak sulit ya, sama sekali tidak sulit, cuman butuh latihan yang banyak. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan limit fungsi trigonometri ya. Sebelum saya lanjut dengan soal nomor 3, di belakang itu ada soal yang bisa kamu coba ya, dilatih saja. Nanti kalau ada kesulitan atau ingin berdiskusi bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Kalau kamu serius ingin berdiskusi, ingin bertanya, pasti dilayani. Oke, sekarang soal nomor 3. Limit x mendekati 1, soalnya x kuadrat ditambah x min 2 kali sin x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat min 2x plus 1. Kalau x mendekati 1, tadi kan saya bilang soal yang pertama saya tampilkan tuh mendekati 0. Kalau mendekati 0 kan begini tadi, kalau ini 0, ini x saja, ini x saja, maka hasilnya A per B. Untuk x mendekati selain 0 bisa aja, tadi itu yang saya bilang bisa dimisalkan, bisa diubah menjadi mendekati 0. Nah, itu maksudnya seperti ini loh. Kalau x mendekati P boleh dipakai, asalkan di sini x min P, ini x min P juga. Kalau ini mendekati 1 boleh, asalkan di sini x min 1, ini x min 1. Oke ya. Jadi seperti itu. Maka ini saya faktorkan dulu, x mendekati 1, ini saya faktorkan jadi x plus 2 kali x min 1. Kenapa ini kok difaktorkan? Kalau kita kembali ke penjelasan sebelumnya, bahwa yang kita otak-atik itu yang menghasilkan 0. Coba kalau masukkan sini, 1 kuadrat 1, tambah 1 berapa? 2, kurangi 2, 0. Karena ini hasilnya 0, kalau ini masuk, maka kita otak-atik. Otak-atiknya gimana? Ini difaktorkan. Sin. Ini sin. Masuk sini, 1 kuadrat, kurangi 1, 0. Berarti ini kita otak-atik, coba. Jadi x plus 1 kali x min 1, bisa enggak? Bisa. Dibagi, ini coba masuk sini, 1 kuadrat 1, 2 kurangi 1, 2, 1 tambah 1, 2, kurangi 2, 0, maka ini 0, kita otak-atik juga. Menghasilkan apa? X min 1 kalau difaktorkan, nah kayak gitu, betul ya? Sehingga ini bisa dicoret, serut, nah ini. Coba, kalau ini saya masukkan sini, 1 tambah 2, 0, tidak. Berarti itu langsung gini, limit x mendekati 1, 1 tambah 2, ditulis gitu. Ini sudah dicoret, ini sin. Ini 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 2, berarti ini biarkan x-nya diganti. Yang ini coba,
1 min 1, 0. Berarti nggak usah diganti X-nya, tetap begini. Gitu ya. Paham? Dibagi. Ini 1 min 1, 0. X-nya diganti 1 loh, 0. Berarti ini nggak usah diganti X-nya. Tetap aja begini. Gitu. Paham? Sehingga itu bisa saya tulis lagi, jadi limit X mendekati 1, 3, ini 3 dari 1 tambah 2. Sinnya saya tulis sin 2 X min 1, tahu 2 dari mana, ini 1 tambah 1. Terus bagi X min 1. Perhatikan bentuk ini kan sama dengan bentuk ini, ya toh? Berarti sama dengan apa? Tulis ini berapa? 3. Yang ini 2 per, ini kalau kasih kurung depannya berapa? 1. Berarti 6. 3 kali 2 kan 6. Paham? Jadi tidak sulit ya. Kalau dipahami itu matematika itu indah ya, menyenangkan, tidak sulit sama sekali. Maka itu ikuti ASC Channel. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.